Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Puri Mareta dari kelas Ekonomi Syariah 3 dengan NIM 2041050200074 semester 3. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud LC MEI terkait dengan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengangguran dan apa definisi dari pengangguran yang sebenarnya. Nah, pengangguran itu adalah orang yang masuk angkatan kerja mulai dari 15 sampai 64 tahun. Mereka itu mencari pekerjaan namun tidak menemukan pekerjaan. Nah, seperti itu. Misalnya ada orang yang umurnya itu udah 25, udah 30 tahun tapi mereka masih kuliah. Tidak bekerja, itu namanya bukan pengangguran. Ada juga misalnya ada juga orang yang umurnya udah 30-an, 25-an itu mereka gak bekerja karena mungkin orang tuanya udah kaya ataupun dari hal lain, dari dianya yang malas. Itu namanya bukan pengangguran, itu namanya ya kemalasan. Terus jadi pengangguran itu orang yang berusaha mencari pekerjaan namun mereka tuh belum menemukan, itu yang namanya pengangguran. Terus selanjutnya kita beralih ke macam-macam pengangguran. Nah, yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Jadi pengangguran terbuka ini adalah pengangguran yang nyata adanya. Orang yang nyata tidak memiliki pekerjaan, dan orang yang tidak memiliki penghasilan secara nyata. Jadi itu orang yang nyata. Kayak misalnya itu orang itu pas yang lain pada bekerja tapi mereka itu pada ngafe, pada ngopi, pada nongkrong. Itu namanya pengangguran secara nyata. Jadi udah terlihat nyata bahwa orang itu emang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan. Itu yang namanya pengangguran terbuka. Selanjutnya pengangguran tersembunyi. Nah, pengangguran tersembunyi ini dia bekerja namun tidak dalam jam yang maksimal. Misalnya itu ada orang yang bekerja itu kerjaannya itu yang harusnya 6 jam, mereka itu bekerja selama 3 jam. Nah, jadi 3 jamnya itu nganggur. Itu yang namanya pengangguran tersembunyi. Terus yang ketiga itu ada juga yang namanya pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini adalah orang yang kerjanya itu di bulan atau di hari-hari tertentu. Misalnya itu pada buruh tani. Buruh tani itu kan bekerja pas waktu nanam dan pas waktu panen. Itu kan mereka bekerja pas waktu musiman saja, pada musim panen, pada musim tanam. Itu namanya pengangguran musiman. Ada juga contohnya itu penjual es. Penjual es itu bakal laris esnya pada musim kemarau saja. Tetapi pas waktu memasuki musim dingin, mereka kemungkinan dari mereka itu banyak yang nutup esnya. Itu yang namanya pengangguran musiman. Nah, selanjutnya ke pengangguran setengah menganggur. Nah, ini jadi mereka itu bekerja tidak full. Misalnya itu pengangguran setengah menganggur ini hampir sama dengan poin yang kedua itu, yaitu pengangguran tersembunyi. Itu hampir sama karena di pengangguran setengah menganggur ini mereka itu bekerja tidak full. Misalnya itu yang harusnya bekerja selama 6 hari mereka itu bekerja 3 hari. Yang seharusnya mereka bekerja selama 1 bulan mereka itu tidak full 1 bulan begitu. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis pengangguran. Nah, yang pertama itu ada pengangguran friksional.
yang dimana orang yang awalnya bekerja lalu dia itu resign, setelah resign dia itu menganggur kan. Nah, itu yang namanya pengangguran friksional. Misalnya ada orang yang bekerja di dalam perusahaan, namun di dalam perusahaan itu ada problem, misalnya gajinya kurang, upahnya kurang, atau ada problem sama rekan-rekan kerjanya yang lain. Dia berhenti, dan saat dia berhenti dia ingin mencari pekerjaan namun belum dapat. Nah, jeda berhenti mulai dari perusahaan ke nemu pekerjaan yang baru lagi, itu yang namanya menganggur friksional. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini diakibatkan PHK. Misalnya itu ada perusahaan yang memproduksi sepatu, namun pada saat itu penawaran dari sepatunya itu turun. Nah, maka dari itu mereka itu memproduksi sepatu itu juga turun kan, otomatis. Nah, itu orang-orang yang karyawannya yang awalnya 500 itu dikurangi yang awalnya 500 dikurangi 400, jadi 10-nya itu diberhentikan. Itu yang namanya pengangguran siklikal, pengangguran karena di PHK. Terus yang ketiga ada yang namanya pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini terjadi karena situasi ekonomi. Misalnya itu yang terjadi sekarang ini kan, situasi ekonomi di dalam Indonesia ini kan menurun diakibatkan oleh COVID-19. Nah, karena ekonominya menurun, maka banyak perusahaan-perusahaan yang memberhentikan karyawannya, kemungkinan karena tidak sanggup untuk membayar karyawan-karyawannya itu, maka sebagian diberhentikan. Itu yang namanya pengangguran siklikal. Terus yang keempat itu ada pengangguran teknologi. Nah, pengangguran ini diakibatkan oleh teknologi. Misalnya itu orang yang buruh tani yang panen, yang dulunya itu panennya pakai tenaga manusia, sekarang itu kan banyak teknologi canggih yang muncul. Nah, yaitu sekarang itu mereka memakai mesin, jadi tenaga manusia itu tidak dipakai, jadi itu menganggur. Orang-orang itu banyak yang menganggur. Itu yang namanya pengangguran teknologi, pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi. Selanjutnya kita beralih ke dampak-dampak dari pengangguran. Dampak-dampak pengangguran ini mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua, dia itu juga meningkatkan biaya sosial. Terus dia itu juga dapat menurunkan aktivitas perekonomian. Terus menurunkan penerimaan negara, menurunkan tingkat keterampilan. Kegiatan distribusi itu kurang lancar juga. Terus akan terjadinya kemiskinan di negara. Terus banyak anak-anak itu yang nantinya kekurangan gizi akibat banyaknya orang tua dari mereka itu yang tidak bekerja. Itu mengakibatkan kurangnya gizi. Terus ada juga tindak kriminalnya juga meningkat. Jadi banyak orang-orang itu yang menganggur dan mereka itu nekat untuk mencari uang itu secara gampang gitu, kayak kriminal itu. Terus produktivitas tenaga kerjanya juga rendah. Terus upah dari mereka itu juga rendah. Itu adalah dampak-dampak dari pengangguran. Selanjutnya kita beralih ke penyebab pengangguran. Nah, yang pertama itu ada tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Artinya lebih banyak permintaan pekerjaan dibandingkan dengan peluang kerja. Misalnya pada 2020 ini, angkatan kerja banyak yang mencari pekerjaan sebanyak 2 juta, namun peluang kerjanya itu hanya 1 juta, maka 1 jutanya lagi itu menganggur. Nah, kenapa begitu? Ya karena permintaan lebih besar dibandingkan dengan peluang kerjanya. Terus yang kedua ada turunnya pengeluaran total dan output. Artinya produksi secara nasional itu turun, maka dari itu perusahaan banyak yang memberhentikan karyawannya, atau karyawannya itu juga nanti bakal lebih sedikit. Contohnya dalam perusahaan tas.
perusahaan tas itu memproduksi tasnya itu lebih menurun karena penawarannya itu lebih sedikit, jadi memproduksinya lebih menurun dan otomatis karyawannya itu juga lebih sedikit. Terus yang ketiga ada perubahan teknologi. Nah, jadi yang dulunya itu teknologinya menggunakan tenaga manusia, sekarang kan banyak teknologi canggih yang bermunculan, jadi tenaga manusia itu tidak terpakai. Maka dari itu banyak orang yang menganggur, dan sekarang kan lebih memilih menggunakan teknologi canggih. Terus yang keempat ada waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Nah, jadi banyak waktu-waktu yang dicari belum ditemukan. Nah, itu dia. Jadi penyebab pengangguran itu ada 4. Yang pertama itu tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Terus yang kedua turunnya pengeluaran total dan output. Terus yang ketiga perubahan teknologi. Dan yang keempat waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Terus sekarang kita beralih ke pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Ya, itu ada 2. Yang pertama itu ada pengangguran jabariyah, pengangguran terpaksa. Nah, artinya itu ada orang yang udah memasuki angkatan kerja, dia sudah mencari pekerjaan namun dia belum menemukan. Itu yang namanya pengangguran jabariyah. Misalnya mereka itu kenapa belum menemukan pekerjaan itu, misalnya mereka itu masih belum mumpuni, masih belum bisa mengoperasikan teknologi canggih. Karena yang sekarang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu mereka menggunakan teknologi canggih, sedangkan dia masih belum mempunyai keterampilan dalam menggunakan teknologi canggih. Jadi dia itu terpaksa untuk menganggur. Terus yang kedua ada yang namanya pengangguran kiaria, yaitu pilihan. Nah, pengangguran ini juga disebabkan oleh kemalasan. Ada orang yang memilih untuk menganggur karena rasa malasnya dia. Ada juga orang yang memiliki keterampilan seperti keterampilan dalam mengoperasikan teknologi, keterampilan dalam mendesain di dalam komputer, mereka itu mempunyai, tetapi mereka memilih untuk menganggur, dan mereka itu tidak mau menggunakan keterampilan mereka. Jadi bisa dianggap keterampilan mereka itu sia-sia, terbuang sia-sia, karena dia tidak bisa memanfaatkan keterampilan bakat yang mereka punya. Itu yang namanya pengangguran kiaria. Terus yang terakhir kita beralih ke dalam solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu ada mekanisme individu. Nah, jika dia orangnya malas, maka dari itu kita itu harus membantu dia supaya dia bisa bekerja dengan memberikan motivasi atau dorongan. Seperti kamu tuh harus bekerja karena bekerja itu diwajibkan bagi seorang laki-laki. Kamu itu harus bekerja karena dengan bekerja kita dapat berusaha dan bekerja keras dan kita bakal mendapatkan pahala. Nah, ada juga orang yang ingin bekerja tapi mereka masih belum memiliki keterampilan, maka dari itu kita bantu dengan pelatihan. Terus yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Jadi kalau sifatnya itu negara, bagaimana pemerintah memberikan kebijakan yang akan mengurangi sebuah pengangguran di dalam negara itu. Seperti itu. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.